Sudah tepatkah kira-kira keputusan baru KPU terkait dengan format debat Capres dan Cawapres setelah hampir sepekan ini menjadi perbincangan di ruang publik, bahkan ini kemudian dianggap KPU tidak independen dan lain sebagainya. Kita akan diskusikan bersama dengan 3 perwakilan dari masing-masing tim kampanye. Ada Mas Guntur Romli dari TPN Ganjar Mahfud, ada Bang Immanuel Ebenezer dari TPN Prabowo Gibran, dan juga ada Mas Ismail Bachtiar dari Timnas Anies Muhaimin. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabar? Selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Kita masih membahas soal format debat ya, yang hari ini sudah dibahas di KPU oleh masing-masing tim ses dari pasangan calon, yang kemudian tetap diputuskan tetap 5 dan juga ada debat Cawapres, tapi kemudian kabarnya Capres bisa mendampingi. Mas Guntur Romli, kalau kita terakhir melihat pernyataan dari Sekjen PD Perjuangan, Mas Hasto, berharap tetap sesuai dengan PKPU. Keputusan yang baru ini apakah sudah menurut Anda sudah fair, sudah adil, mengakomodir semua kepentingan publik dan kepentingan dari tim ses? Iya, Mas, saya mohon maaf tidak mengikuti update terakhir. Ini saya dari Situbondo ke Banyuwangi melewati hutan Baluran ini. Suasana sangat gelap juga di sini. Tapi pada intinya begini, Mas. Saya setuju dengan pernyataan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, bahwa seharusnya itu debat Cawapres itu tetap ada dan tidak perlu didampingi oleh Capres ya. Karena itu juga merupakan aturan yang sudah lama dan itu juga menunjukkan bahwa kita tidak boleh memilih kucing dalam karung sehingga bisa tampil semua Capres dan Cawapres menunjukkan rekam jejak dia, kemudian kualitas dia, sehingga publik pun juga bisa menilai dengan melihat gaya debat dan juga isi kepala dan juga isi hati dari masing-masing Capres dan Cawapres. Jadi kita kembali kepada aturan yang lama yang juga disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa itulah yang menjadi aturan yang ideal ya bagi Pilpres kali ini. Jadi tetap ada debat khusus Cawapres begitu sesuai dengan PKPU yang ada yang mengikuti pada tahun 2019 yang lalu. Saya ke Bang Noel. Bang, kalau kemudian diperbolehkan oleh KPU Cawapres didampingi oleh Capres, apakah Cawapres Anda akan didampingi oleh Capresnya? Kalau kita sih dengan situasi apapun yang paling penting kan kerjanya, bukan hasil debatnya. Kalau orang bicara hasil debat ya nggak ada selesai-selesainya. Tapi kalau hasil kerja itu akan menentukan siapa orang itu. Kualitas seseorang itu kan hasilnya, bukan soal hasil perdebatannya. Kita ini aktivis, ahli debat, tapi belum tentu mampu bekerja seperti Pak Jokowi yang orientasinya adalah output, hasil. Nah, bangsa ini yang dibutuhkan bukan debatnya, bukan hasil debat, tapi apa? Hasil kerja. Itu yang lebih penting dari segala-galanya. Karena bangsa ini butuh maju, butuh sesuatu gebrakan-gebrakan, kinerja atau capaian-capaian yang bisa apa? Menguntungkan rakyat itu sendiri. Daripada hasil debat. Hasil debat hanya menghasilkan konflik, tidak lebih dari itu. Nah, sekarang bangsa ini butuh hasil debat atau hasil kerja. Nah, Pak Jokowi sudah memberi contoh bahwa dia bukan ahli debat, tapi dia mampu menghasilkan kinerja yang cukup luar biasa buat bangsa dan rakyat ini. Itu. Tapi belum terjawab ini pertanyaan saya, Bang Noel. Kalau kemudian boleh didampingi, apakah Mas Gibran akan didampingi Pak Prabowo atau tidak? Ya, soal didampingan itu bukan soal teknis, bukan soal substansi. Substansinya apa? Substansinya yang paling penting kan kerjanya, hasil. Bukan soal didamping. Itu soal teknis menurut saya itu bukan soal substansi. Kita kan mau bicara atau kita mau perdebatkan substansi atau hal yang teknis itu dong, biar lebih fair kita. Saya ke Bang Ismail, menurut Anda didampingi atau tidak, apakah itu substansi atau teknis saja? Dari Timnas Amin sebetulnya sekali lagi menyikapi soal polemik debat Capres-Cawapres ini bagaimana sih? Pertama, terkait dengan didampingi atau nggak didampingi, ini kan urusan KPU, bahwa aturan yang harus ada, debat Cawapres itu tetap harus. Itu sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin, ini adalah suara hati dari rakyat Indonesia, sekaligus suara hatinya beliau sebagai Wakil Presiden. Beliau tentu berasumsi bahwa ternyata positioning Wakil Presiden ini adalah sesuatu yang sangat strategis. Dalam kondisi-kondisi tertentu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu berhalangan sementara atau berhalangan tetap misalnya, maka Wakil Presiden akan mengambil tonggak pemerintahan. Dalam kondisi ini tentu saja masyarakat Indonesia dibutuhkan
dalam hal menilai calon wakil presidennya. Jadi kalau tadi saya ingin sedikit mungkin memberikan tanggapan terkait penyampaian Bang Noel ya, terkait dengan yang kita ukur adalah kinerjanya, saya setuju Bang. Itu adalah sesuatu hal yang sangat tepat. Tetapi perlu kita ingat bahwa mengukur kinerja itu kita bisa ukur ketika ada ukuran yang kita pernah disampaikan di awal. Oke. Maka ketika debat cawapres mereka menyampaikan visi misi A, visi misi B, visi misi C, inilah yang akan kita lihat hasil kerjanya sesuai nggak dengan apa yang disampaikan. Jangan-jangan lain yang diperdebatkan, lain juga yang dikerjakan. Ini kan tipikal kita. Dan jangan sampai debat cawapres ini tidak terjadi. Kita mau Timnas Amin ini harus tetap ada, baik didampingi ataupun tidak ada substansi dari debat cawapres harus tetap dilaksanakan sesuai aturan PKPU ataupun sesuai dengan undang-undang pemilu. Oke, jadi kinerja oke, tapi debat itu juga menurut Anda sangat penting untuk mengukur kemampuan seseorang, kira-kira begitu Bang Ismail? Oh iya Mas, seorang pemimpin itu diukur dari beberapa hal ya, jangan hanya satu aspek yang dilihat bahwa bisa berkinerja. Kalau sebatas bisa berkinerja, saya pikir sebagai unsur makhluk hidup semua bisa berkinerja gitu. Semua manusia bisa berkinerja, tetapi kita mau bahwa kinerja itu bisa diukur oleh masyarakat bahwa ternyata yang disampaikan ketika pemaparan visi misi sesuai dengan yang dikerjakan setelah terpilih. Inilah yang kita harapkan forum debat gagasan masing-masing calon wakil presiden menyampaikan apa sih sebenarnya yang ingin dikerjakan ke depan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ketika pelaksanaan pemerintahan ke depan. Baik Bang Noel, saya menangkap ini nuansanya dari 01 dan juga 03 ya. Ini tetap menginginkan ada debat khusus cawapres, juga mengikuti tadi yang disampaikan oleh Pak Maruf Amin tanpa didampingi capres tentunya. Ini bukan sekedar substansi, artinya ada nilai-nilai soal kemampuan dari capres-cawapres ataupun cawapres khususnya yang perlu diukur oleh publik. Artinya masih dianggap ini penting, Bang Noel, bukan sekedar substansi, bukan sekedar teknis saja. Ini tadi apa yang disampaikan Dinda Ismail itu benar sekali. Karena gini, jangan juga kita bilang bahwa rakyat menginginkan, nggak ada rakyat menginginkan itu. Rakyat menginginkan hasil. Soal penyampaian visi misi itu siapapun bisa lah. Tapi yang paling penting bagaimana mendapatkan sebuah pencapaian dari hasil kinerja. Kan kita mau bicara tentang kinerja, bukan soal hasil debat. Tapi saya rasa nggak apa-apa lah. Atau pada ujungnya juga kita akan mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh KPU itu sendiri. Saya rasa kita tidak masuk pada ruang-ruang debat yang tidak substansial seperti inilah. Karena memang kita mau bicara tentang Indonesia ke depan, kinerja siapapun pemimpinnya, karena biar gimana pun kita juga inginkan ya namanya Mas Anies bekerja, Mas Ganjar bekerja, atas Pak Prabowo bekerja. Kita mau tiga presiden ini diuji kerjanya. Soal yang lain gini, banyak orang-orang hebat hasilnya bukan karena hasil perdebatan, tapi mereka hasil kerja, bukan hasil debat. Cari di mana pemimpin-pemimpin dunia atau pengusaha-pengusaha hebat di dunia, bukan hasil perdebatan mereka, tapi hasil kerja keras, bukan debat keras. Nah, maksud saya kita bicara hal yang lebih substansial lah, agar apa? Ada edukasi yang diterima oleh rakyat itu sendiri. Begitu. Saya bukan anti terhadap siapapun yang mau berdebat. Saya bukan anti terhadap dinamika, saya bukan anti terhadap dialektika. Intelektual itu penting, tapi nggak lebih penting adalah persoalan output, hasil. Saya bicara tentang hasil. Tampaknya menarik kita mendengar, mau tahu apa tanggapan dari Mas Guntur Romli ya atas apa yang tadi disampaikan oleh Bang Noel. Tapi kita break dulu ya, Bapak-Bapak sekalian, kita akan segera kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom, saya lanjutkan dialognya bersama dengan para perwakilan dari tim SES. Ada Mas Guntur Romli, ada Bung Ismail Bachtiar, dan juga Bang Immanuel Ebenezer. Saya akan langsung ke Mas Guntur Romli. Mas Guntur Romli, jadi menurut Anda, seperti yang disampaikan oleh Bang Noel ya, bahwa debat itu penting, tapi kemudian yang penting adalah kerja, dan banyak pemimpin-pemimpin itu menurut Bang Noel hasilnya itu bukan karena ikut debat-debat seperti debat pada umumnya begitu. Apa tanggapan Anda, Mas Guntur Romli? Ya, sebenarnya kalau kita menyimak dari pernyataan Noel itu ada dua aspek menurut saya. Aspek ngeles, yang kedua aspek inkonsistensi. Inkonsistensi adalah kalau sebelum ini saya sama Noel itu kan berdebat soal gagasan. Noel kan pernah menuduh Pak Ganjar itu tidak punya gagasan. Nah, ketika saatnya orang berdebat soal gagasan, inilah waktunya. Jangan kamu ditanya ketika soal gagasan, malah kamu ngeles.
waktunya sekarang ada debat adalah bagaimana kita menampilkan apa gagasan yang kita punya untuk membangun Indonesia dan bagaimana cara melaksanakannya. Dan di debat itulah diuji gagasan, visi misi, program dari semua capres dan cawapres. Kenapa itu penting? Yang kedua juga ada unsur ngeles di situ karena kita melihat bahwa Gibran itu kan terlihat gugup dan panik ketika diajak untuk berdialog, apalagi berdebat dengan dua cawapres yang lain, yaitu Caimin dan Profesor Mahfud. Dan pada malam ini di sebuah stasiun televisi, ya ada dialog antara Caimin dengan Prof Mahfud. Gibran lagi-lagi tidak mau datang, dan ini menunjukkan bahwa selama ini Gibran yang menghindar dari acara-acara dialog di kampus, kemudian di beberapa tempat, itu menunjukkan bahwa ada kepanikan dan kegugupan dari Gibran itu sendiri, agar tidak terlihat apa isi otaknya dia, apa yang menjadi gagasan dia, sehingga ketika pun dia harus berbicara, itu di komunitasnya dia sendiri, dan ternyata terlihat ketika dia bicara soal asam sulfat, itu kan kesalahan yang luar biasa sehingga menjadi bahan bulanan di media sosial, di publik, sehingga itulah yang menunjukkan bahwa Gibran tidak siap untuk debat. Baik, Bang Noel, Anda disebut ngeles dan juga bicara soal ini, bicara mengenai kapabilitas cawapres Anda, tidak siap debat dan lain-lain. Ujung-ujungnya ke sana, Bang Noel. Bagaimana tanggapan Anda? Mas Gibran itu waktu jadi calon Walkot Solo, dia debat tuh hasil dari perdebatan juga, tidak ngeles. Jadi kalau orang bilang saya ngeles atau Mas Gibran ngeles tidak mau bicara tentang gagasan, itu salah besar lah. Yang jelas Mas Gibran itu sudah lebih siap dari segala-galanya. Tapi tetap beliau menghormati karakter, kan ini orang Solo, wong Jowo. Jadi dia menghormati sekali, apalagi Caimin. Caimin itu udah dianggap kiainya dia. Lantas Pak Mahfud seniornya dia banget. Jadi ini Mas Gibran ini kan anak yang selalu menghormati senior dan orang tuanya. Pak Mahfud itu dia tetap anggap ini orang tua sesepuhnya dia. Mas Ganjar atau Mas Ganjar, Muhaimin, ya dia kiainya. Jadi gimana? Ya sungkan lah. Kayak Guntur saya yakin nggak berani kalau ada kiai sepuh diajak debat, takut juga ini. Ini kan persoalan nih Indonesia kita ini kan masih sungkan-sungkan, apalagi wong Jawa semua. Jadi ada tradisi Jawa yang rada sungkan, kesungkanan ini. Tapi kalau soal debat saya yakin Mas Gibran lebih siap lah. Nggak khawatir, karena ukurannya di mana? Waktu beliau di Solo. Waktu beliau di Solo kan juga hasilnya dia diuji lewat perdebatan juga. Beliau tidak menghindar. Jadi kadang-kadang orang sekarang di luar sana kan sudah memframing seakan-akan Mas Gibran itu selalu menghindari debat-debat publik. Tidak. Saya yakin, saya coba meyakinkan publik dia tidak menghindari dari debat-debat publik. Tapi beliau kan lihat Caimin kiai, lantas Pak Mahfud guru besar. Jadi ya gimana? Ini persoalan psikologis. Bang Noel, tapi ini kan pilpres begitu ya. Ini kan pilpres di mana ya apapun kemudian lebih senior atau kiai dan lain sebagainya, tentu itu tanpa mengurangi rasa hormat itu, tapi kan kemudian kapabilitas dari seorang paslon itu juga perlu dipertontonkan, dipertunjukkan kepada publik. Debat ini kan budaya liberal. Gitu. Ini budaya Indonesia tidak ada mengenal debat. Indonesia itu apalagi kalau Guntur ini PDIP, dia bicara tentang ideologi, bicara tentang musyawarah, mufakat, gitu. Gitu nggak usah pilpres, bro. Malah ini kan bukan demokrasi liberal kita tidak menganut demokrasi liberal. Kita kan bicara tentang demokrasi Pancasila. Ya nggak apa-apa sih debat-debat aja. Yang penting kita tanpa menghilangkan substansinya lah. Kita tetap patuh terhadap aturan yang sudah diatur oleh KPU. Jadi saya rasa soal framing-framing terhadap Mas Gibran menghindar dari perdebatan, saya rasa tidak. Tapi dia menghormati Muhaimin, dia menghormati namanya Pak Mahfud MD sebagai sepuh, intelektual, aktivis. Begitu juga Caimin, dia seorang kiai, Gus, harus kita hormati. Ini kan paling muda nih. Mas Gibran ini. Nanti saya ke Bang Ismail ya, tapi kita coba lihat dulu, ini juga kita tahu bahwa Wapres Maruf Amin juga ikut mengomentari ya terkait dengan polemik perubahan format debat Cawapres. Maruf Amin menilai debat khusus Cawapres harusnya tetap ada tanpa didampingi calon presiden. Berikut pernyataan selengkapnya. Itu kalau tidak salah 3 capres
dua wapres. Tidak mungkin, kalau dihilangkan itu tidak mungkin. Nah, mesti ada 3 capres. Kalau dihilangkan tuh artinya menyalahi undang-undang. Pasti itu. Hanya memang nanti caranya bagaimana. Waktu 3 capres itu seperti apa, yang 2 wapres itu seperti apa. Kalau dulu pengalaman saya ada yang bareng capres dengan cawapres, ada yang capres sendiri tanpa didampingi wapres, ada yang wapres sendiri tanpa didampingi capres. Itu saya kira dulu begitu. Nah, mestinya seperti itu. Baik, tadi tanggapan dari Wapres Pak Maruf Amin. Saya ke Bang Ismail. Kalau begitu, apa yang ingin ditanggapi Bang Ismail? Apakah kemudian juga ini soal, ya tadi ya disebutkan Bang Noel juga ini karena Mas Gibran menghormati Caimin, menghormati Prof Mahfud kalau bicara soal debat publik, tapi di satu sisi kemudian polemik soal perdebatan khusus untuk cawapres ini terus bergulir meskipun sudah diputuskan oleh KPU. Seharusnya kalau menghormati berarti hadir dong di setiap forum, memberikan gagasannya, narasinya apa, itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir kalau perdebatan ini mau diganti, orang yang paling tepat menggantikan Mas Gibran di perdebatan ini adalah Bang Noel. Kenapa? Beliau punya 1000 alasan, beliau selalu punya dasar apa yang harus disampaikan ke masyarakat. Dan itulah yang sebenarnya dibutuhkan bangsa ini. Kita mau pemimpin-pemimpin kita ini bukan hanya hadir di tengah-tengah masyarakat, membagikan susu, membagikan buku. Kita juga mau tahu apa isi kepala, apa yang akan dikerjakan. Dan saya pikir dalam kesempatan yang terbatas ini, Bang Noel juga mesti tahu bahwa kemampuan komunikasi seorang pemimpin itu sangat amat dibutuhkan, Bang. Jadi pemimpin ini kita akan tahu isi kepalanya ketika kita lihat apa yang disampaikan. Dan tadi benar kata Bung Guntur Romli yang menyampaikan bahwa jangan-jangan ada yang salah penafsiran tentang makna dan kata yang kemudian disampaikan ke publik. Itu kan sesuatu hal yang fatal. Apalagi yang dibahas adalah terkait dengan nasib rakyat bangsa kita, Bang Noel. Jadi saya ingin mengambil satu kesimpulan bahwa seharusnya di semua forum perdebatan harus muncul dan hadir. Dan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini juga, Bang, bahwa dalam setiap realitas yang kita lihat hari-hari ini, hampir semua forum akademik, forum-forum ilmiah, forum-forum perdebatan, Mas Gibran nggak pernah muncul di tengah-tengah, menghadirkan apa yang menjadi pembeda beliau dengan yang lain. Itu kan yang kita inginkan, sehingga masyarakat bisa memberikan penilaian, oh ternyata capres ini yang tepat, capres ini yang benar, capres ini yang kira-kira mempunyai keunggulan daripada visi misi yang ingin dijalankan. Oke. Dan saya ingin sampaikan bahwa setiap daripada masyarakat berhak mengetahui apa yang kemudian akan dilakukan ke depan. Okay. Kenapa? Karena itu sangat berkaitan dengan nasib kita semua. Sehingga jangan sampai ada calon pemimpin kita yang nggak tahu akan kerja apa. Boro-boro mau kerja yang dikerjakan aja apa tidak tahu gitu. Baik, jadi Bang Noel sebetulnya paslon 01 dan juga 03 ini menantikan kehadirannya Mas Gibran begitu, bukan justru malah tidak hadir karena atas dasar kemudian menghormati. Yang dua-dua ini kan sahabat saya ini pada cinta Mas Gibran sebetulnya. Nanti Gibran itu nanti diolah lagi, digoreng lagi. Nggak hormat sama orang tua. Ini kurang ajar nih si Guntur nih. Ini alih. Jadi ya kita lihatlah ke depan. Tapi prinsipnya kita tetap ikuti aturan KPU. Kemudian juga persoalan perdebatan itu juga kita tidak akan alergi lah. Karena biar gimana pun Mbak siapa tuh si Mas Gibran ini kan punya sejarah juga, dia hadir dalam sebuah perdebatan publik. Dia juga nggak terlalu khawatir. Yang saya heran yang khawatir kok orang yang di luar. Mas Gibran santai tenang, kita senyum-senyum, santuy gitu, ngopi-ngopi. Karena kita mau ke depan nanti kan fokus menang, apalagi kita bisa tentang satu putaran. Gitu. Baik, loh. Mas Guntur Romli, silakan terakhir dari Anda. Ya, saya itu hanya mendukung dari pernyataan Daeng Ismail Ewako. Itu keren sekali. Memang kalau mau menghormati, ya harus hadir dalam forum-forum yang diundang agar kita tahu apa isi dari otak, dari isi gagasan kita, sehingga itu bisa disampaikan dalam debat. Dan ingat, kalau kita mau flashback tahun 2014, 2019, Pak Jokowi itu merajai panggung debat. Misalnya 2014. Bersama Bapak Yusuf Kala. Waktu itu pernyataan Pak Yusuf Kala itu menolak kali kata Pak Prabowo soal asasi manusia. Kemudian yang saya ingat juga dari Pak Jokowi ada soal TPID, tim pengendali inflasi daerah yang tidak dipahami oleh Pak Prabowo waktu itu.
Tapi kalau bilang bahwa Pak Jokowi nggak jago debat 2014 2019 Pak Jokowi membuktikan 2014 bersama Pak JK, 2019 bersama Kiai Maruf Amin merajai panggung debat sehingga rakyat Indonesia pun yakin untuk memilih Pak Jokowi, dan insya Allah Pak 2024 rakyat pun akan yakin untuk memilih Ganjar Mahfud untuk presiden dan wakil presiden mereka. Oke, begitu. Jadi bukan ngeles-ngeles ya, Mas Guntur Romli ya? Kurang aja di Guntur. Oke, terima kasih banyak Mas Guntur Romli, Bang Noel, Bang Ismail. Kita tunggu nanti. Kita tunggu nanti bagaimana performa Capres-Cawapres dalam debat perdana minggu depan ya. Terima kasih, selamat malam. Malam.